Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifani Amira dari Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada Cisco pada chapter 10, yaitu tentang konsep keamanan LAN. Ini untuk judulnya konsep keamanan LAN. Kemudian di sini terdapat tujuan dari modul ini, yaitu menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan keamanan LAN. Berikut ini ada judul topik dan tujuan dari topik tersebut. Yang pertama ada endpoint security atau keamanan titik akhir, di mana tujuannya yaitu explain how to use endpoint security to mitigate attacks, atau jelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Kemudian yang kedua, judul kedua yaitu ada access control atau control access, di mana tujuan dari topik ini yaitu menjelaskan bagaimana AAA dan 802.1x digunakan untuk mengautentikasi titik akhir dan perangkat LAN. Kemudian yang ketiga ada layer 2 security threats atau ancaman keamanan lapisan 2, di mana tujuan dari topik ini yaitu mengidentifikasi kerentanan lapisan 2. Kemudian ada MAC address table attack atau serangan tabel alamat MAC, di mana tujuannya yaitu menjelaskan bagaimana serangan tabel MAC address pada alamat MAC membahayakan keamanan LAN. Dan yang terakhir adalah LAN attacks atau serangan LAN, di mana tujuannya yaitu menjelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Oke, kita lanjut. Pada bagian 10.1.1 ini yaitu keamanan titik akhir atau network attacks today, di mana di sini the new media commonly, media berita biasanya, cover attacks on enterprise network, meliput serangan pada jaringan perusahaan. Simply search the internet for latest network attacks. Cukup cari di internet untuk serangan jaringan terbaru. Kemudian, to find up-to-date information on current attacks, atau untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini. Most likely, these attacks will involve one or more of the following. Kemungkinan besar, serangan ini akan melibatkan satu atau hal berikutnya. Hal berikut, di mana diantaranya ada distribusi denial of service atau DDoS, di mana ini adalah serangan terkoordinasi dari banyaknya perangkat yang sering disebut dengan zombie, kemudian memiliki tujuan merendahkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Kemudian yang kedua, pelanggaran data atau data breach. This is an attack in which an organization, data server or host are compromised to steal confidential information. Di mana ini adalah serangan di mana server atau host data organisasi berada untuk berkompromi mencuri informasi rahasia. Kemudian yang terakhir ada malware atau serangan yang menginvestigasi host dalam suatu organisasi perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah kayak problems.
Untuk contohnya, misalnya ransomware seperti WannaCry mengenkripsi data pada host dan mengunci aksesnya hingga uang tebusan dibayarkan. Oke, ini contohnya. Kemudian selanjutnya pada bagian 10.1.2 yaitu tentang Network Security Device atau perangkat keamanan jaringan. Kita lihat terlebih dahulu. Baik, kita dari yang pertama. Di sini terdapat berbagai perangkat keamanan jaringan yang diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Di sini ada 3, di mana ada Virtual Private Network atau VPN Enable Router. Kemudian ada Next Generation Firewall atau NGFW. Kemudian yang terakhir ada NAC atau Network Access Control. Pada bagian VPN ini menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh dari jaringan publik dan ke jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam sebuah firewall. Kemudian untuk Next Generation Firewall sendiri yaitu menyediakan inspeksi paket testable atau aplikasi visibilitas dan kontrol. Di mana di sini sistem pencegahan intrusi generasi berikutnya atau NGEVS yaitu perlindungan malware tingkat lanjut atau AMP, kemudian dan pemfilteran URL. Dan yang terakhir, NAC atau Network Access Control sendiri yaitu termasuk ke dalam autentikasi atau otorisasi dan layanan akuntansi atau AAA. Di mana di perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digunakan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Untuk contohnya sendiri yaitu Cisco Identity Service Engine atau ISE merupakan salah satu contoh dari perangkat NAC ini sendiri. Oke, selanjutnya 10.1.3 yaitu Endpoint Protection atau perlindungan titik akhir. Kita lihat lebih dahulu. Pelan ya. Oke, untuk endpoint protection sendiri atau perlindungan titik akhir ini yaitu di mana endpoint sendiri adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan. Kemudian titik-titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware, terhadap yang berasal dari suatu email atau bisa juga dari penelusuran web. Kemudian titik akhir sendiri biasanya menggunakan fitur keamanan terbatas, fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti-malware, kemudian firewall berbasis host, kemudian yang terakhir ada sistem pencegahan intrusi berbasis host atau HIPS. Untuk titik akhir yang paling baik saat ini yaitu dilindungi oleh kombinasi NAC, kemudian perangkat lunak AMP, alat keamanan email atau ISA, kemudian alat keamanan web atau WSA. Nah, ini ya. ISE, NAC AAA atau ISE, kemudian ada atau WSA tadi. Kemudian yang ini Cisco
Cisco Email Security Application atau alat keamanan email Cisco. Di mana di sini perangkat Cisco ISA dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Kemudian Cisco SA terus diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos, yang kemudian mendeteksi, menghubungkan ancaman, dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia, di mana data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco ISA setiap hingga 5 menit. Kemudian di sini ada beberapa fungsi dari Cisco ISA itu sendiri, di mana yaitu ada blokir ancaman yang diketahui, di mana jika terdapat ancaman yang kita ketahui, maka akan otomatis melakukan pemblokiran. Kemudian remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal atau buang email dengan tautan buruk, di mana nanti jika ada email dengan tautan yang kurang baik, maka akan langsung terbuang oleh hal ini. Kemudian yang ketiga ada blokir akses ke situs yang baru terinfeksi, di mana jika terdapat infeksi, kemudian dapat dilakukan pemblokiran secara langsung. Kemudian yang terakhir, encrypt content in outgoing email to prevent data loss, di mana mengenkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Jadi walaupun nanti konten di email keluar, data-data yang ada di dalamnya tidak akan kehilangan. Oke, ini dapat contohnya ya. Kemudian ini adalah Cisco Web Security Application atau alat keamanan web Cisco, di mana di sini Cisco Web Security Application atau WSA sendiri yaitu teknologi mitigasi berbasis web ancaman. Ini juga dapat membantu organisasi mengatasi tantangan, mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA sendiri merupakan gabungan perlindungan malware tingkat lanjut, disabilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima, dan pelaporan, di mana memberikan kendali penuh atas bagaimana pengguna mengakses internet, yakni fitur dan aplikasi seperti obrolan, perpesanan, video, dan audio dapat diizinkan, dibatasi dengan batas waktu dan lebar pita, atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian, WSA sendiri juga dapat melakukan daftar hitam URL, pemfilteran URL, kemudian pemindaian malware, URL kategorisasi, pemfilteran aplikasi web, dan enkripsi lalu lintas web. Ini untuk ini sendiri dapat kita kerjakan. Which attack encryption the data on host attempt to vary. Melihatnya dapat kita lihat di sini ya. Kita cek. Oke. Kita langsung ke yang kedua. Topik kedua yaitu access control atau control access. Di mana sini yang pertama kita akan membuat authentication with a local password, yang mana artinya mengautentikasi dengan kata sandi lokal. Banyaknya jenis autentikasi yang dapat digunakan atau dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap mode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Di mana mode autentikasi sendiri adalah akses jarak jauh yang paling sederhana adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, jalur VTY, dan port aux. Kemudian dalam SA sendiri ini dapat digunakan. Kemudian dalam SA sendiri adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman, di mana hal ini membutuhkan username dan password. Kemudian nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi secara lokal. Kemudian the local database method has some limitation, di mana artinya metode
database lokal memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat yang tidak terukur. Kemudian, metode ini juga biasanya tidak menyediakan metode autentikasi fallback with AAA komponen atau komponen AAA, di mana AAA sendiri adalah singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting, di mana menyediakan kerangka kerja utama dan menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Kemudian AAA sendiri adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan atau autentikasi, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana atau otorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau akuntansi. Ini autentikasi, authorization, kemudian accounting. Kemudian authentication atau otorisasi. Otorisasi pada AAA sendiri yaitu bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Kemudian, otorisasi sendiri mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengguna di jaringan setelah mereka diautentikasi. Kemudian, otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menggambarkan akses penggunaan ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server AAA atau AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna tersebut. Baik, lanjut. Sepertinya ada kesalahan. Nah, maksudnya authentication. Oke, ini maksudnya ya. Authentication tadi maksudnya itu sebuah local to berbasis server adalah dua metode umum yang digunakan untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Di mana di sini ada autentikasi AAA lokal. Kemudian metode menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan, misalnya router, Cisco. Kemudian pengguna mengautentikasi terhadap database lokal. Kemudian AAA lokal sangat ideal untuk jaringan kecil, di mana autentikasi AAA berbasis server sendiri yaitu dengan menggunakan metode berbasis server, mengakses server AAA pusat, kemudian AAA server berisikan nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Router menggunakan remote authentication, dial-in user service atau radius, atau terminal access control system atau TACACS plus protokol untuk berkomunikasi dengan AAA server. Ini otorisasi tadi ya, di mana otorisasi bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan setelah autentikasi, kemudian mengatur apa yang tidak dapat dan dapat dilakukan oleh seorang pengguna setelah mereka diautentikasi, kemudian menggunakan sekumpulan atribut yang mengakses pengguna ke jaringan. Kemudian atribut ini nanti digunakan oleh AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna tersebut. Kemudian masuk ke akuntansi, di mana di sini AAA akuntansi mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Kemudian data yang telah dikumpulkan mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte yang digunakan. Kemudian penggunaan utama akuntansi adalah menggabungkan dengan autentikasi AAA, di mana server A menyimpan log mendetail atau secara lengkap tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh semua pengguna yang autentikasi pada perangkat, seperti yang dilakukan pada server.
Seperti yang dilakukan juga pada gambar di sini ya, dapat kita lihat. Kemudian ini juga termasuk dalam exec dan perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna tersebut. Kemudian, log berisi banyak bidang data, termasuk nama pengguna dan tanggal dan waktu, dan perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini nanti akan berguna untuk memecahkan masalah pada perangkat. Kemudian juga memberikan bukti ketika individu melakukan tindakan jahat. Masuk ke Control Access 802.1x. Ini merupakan standar IEEE yaitu 802.1x, merupakan kontrol akses berbasis port dan protokol autentikasi, di mana di sini membatasi work session yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui jaringan port switch yang dapat diakses oleh public server autentikasi, mengautentikasikan setiap work session yang terhubung ke port switch sebelum membuat tersedia layanan apapun yang ditawarkan oleh saklar atau LAN. Kemudian dengan mengautentikasi berbasis port 802.1x, perangkat di jaringan memiliki beberapa peran khusus, yaitu diantaranya menjadi klien atau pemohon. Ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak pasien atau perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x. Kemudian tersedia untuk perangkat berkabel atau nirkabel. Kemudian yang kedua ada switch atau autentikator atau switch bertindak sebagai perantara antara klien dan server di dalam autentikasi. Kemudian meminta informasi pengidentifikasian dari klien. Kemudian memverifikasi informasi itu dengan server autentikasi. Kemudian menyampaikan respon ke klien. Kemudian perangkat lain yang bertindak sebagai autentikator adalah titik akses pada nirkabel. Kemudian yang terakhir adalah server autentikasi, di mana ini nanti memvalidasi identitas si klien, kemudian memberitahu saklar atau titik akses nirkabel itu klien diizinkan atau tidak diizinkan untuk mengakses layanan LAN, kemudian beralih. Oke, ini dapat kita sendiri. Nah, kita langsung ke ancaman keamanan lapisan 2. Oke. Di sini bahwa dapat kita ingat model referensi OSI dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen atau satu sama lain. Secara independen satu sama lain. Gambar tersebut menunjukkan fungsi dari setiap lapisan dan elemen inti yang dapat dimanfaatkan. Gambar ini ya. Kemudian administration atau administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3, kemudian firewall dan IPS untuk melindungi elemen tersebut. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Misalnya, jika aktor ancaman dengan akses ke jaringan internet menangkap bingkai lapisan 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada lapisan di atas tidak akanlah berguna. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN pada lapisan 2. Masuk ke ancaman keamanan lapisan 2 dengan topik ganti kategori serangan, switch attack categories. Keamanan sendiri hanya sekuat tautan terlemah dalam suatu sistem. Dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah tersebut. Dan dikarenakan LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari suatu organisasi, kami secara intern mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN. Kemudian saat ini dengan BYOD
dan serangan yang lebih canggih, LAN kami menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Kayak dapat kita lihat sendiri untuk kategori pada layar 2, yaitu yang pertama ada serangan tabel MAC, kemudian ada serangan VLAN, serangan DHCP, serangan ARP, serangan swapping alamat swapping, kemudian serangan STP. Pada serangan MAC ini itu termasuk ke dalam serangan banjir alamat pada MAC. Kemudian yang di bawahnya serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging, termasuk ke dalam serangan antar perangkat pada VLAN umum. Yang di bawahnya termasuk kelaparan DHCP dan serangan swapping DHCP. Untuk ARP sendiri termasuk ke dalam serangan keracunan ARP, kemudian untuk serangan swapping alamat itu termasuk ke dalam alamat MAC dan serangan swapping alamat IP, dan yang terakhir termasuk ke dalam serangan manipulasi spanning tree protocol. Kemudian kita beralih ke teknik mitigasi serangan. Dapat kita lihat sendiri di sini terdapat tabelnya, penjelasan di mana sini dapat layout solutionnya tuh keamanan pelabuhan, keamanan security. Di mana sini mencegah berbagai jenis serangan, termasuk serangan banjir alamat MAC dan serangan kelaparan DHCP. Untuk pengintaian DHCP itu termasuk ke dalam kelaparan DHCP dan serangan DHCP swapping. Kemudian pada dynamic ARP inspection atau DAI, ini termasuk ke dalam mencegah swapping ARP dan serangan positioning ARP. Kemudian yang IP short guard atau IPSG ini mencegah serangan swapping alamat MAC dan IP address. Oke. Untuk solusi pada layer 2 ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Seperti berikut disarankan, yaitu diantaranya ada lalu menggunakan varian aman dari protokol, kemudian mempertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen, menggunakan VLAN manajemen khusus, dan gunakan ACL untuk memfilter alamat yang tidak diinginkan. Langsung saja. Kemudian kita masuk ke serangan tabel alamat MAC. Kita ke tinjauan operasi. Kita akan membuat keputusan penerusan switch pada layer 2, kemudian membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dan bingkai yang diterima. Ini juga dapat disebut tabel alamat MAC. Kemudian tabel alamat MAC nanti disimpan dalam memori dan digunakan untuk mengganti frame secara lebih efisien. Oke, ini ya, dapat menggunakan perintah ini. Kemudian kita masuk ke banjir tabel alamat MAC atau untuk semua tabel alamat MAC sendiri memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Kemudian serangan banjir alamat MAC memanfaatkan batasan ini dengan membordir saklar dengan alamat MAC sumber palsu hingga tabel alamat MAC saklar penuh. Oke, di sini juga saat ini terjadi saklar melakukan bingkai sebagai unicast tidak dikenal dan mulai melakukannya membanjiri semua lalu lintas masuk keluar semua port pada VLAN. Kemudian terdapat catatan di sini, lalu lintas dibanjiri di dalam LAN atau VLAN lokal. Kemudian pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas di dalam LAN dan atau VLAN lokal yang terhubung dengan pelaku ancaman.
Kemudian kita masuk ke dalam mitigasi serangan tabel alamat MAC. Apa yang membuat alamat seperti Markov sangat berbahaya adalah bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat. Dapat kita ambil contoh, saklar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Alat seperti Markov dapat membanjiri saklar hingga 8.000 bingkai palsu per detik, membuat serangan overflow tabel alamat MAC dalam hitungan beberapa detik. Oke, di sini dapat terlihat. Untuk alasan lainnya yaitu karena tidak hanya mempengaruhi saklar lokal, namun dapat mempengaruhi saklar pada lapisan 2 lainnya yang saling terhubung. Ketika alamat MAC dari sebuah switch penuh, itu akan membanjiri semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya. Nah, untuk mengurangi serangan overflow tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari di port. Kemudian keamanan pelabuhan dibahas lebih lanjut di modul lain. Kemudian, ini banyak banget. Kita ke serangan LAN. Serangan melompat LAN. Ini, serangan VLAN dan DHCP. Ini merupakan video cover the following untuk mengikuti serangan melompat VLAN, kemudian serangan VLAN ganda, kemudian serangan DHCP separation, kemudian serangan DHCP swapping. Oke, yang pertama kita masuk ke serangan melompat VLAN, di mana sini dalam serangan ini memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN ini juga merupakan VLAN dasar, aktor ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di bagian besar port saklar. Nah, ini. Kemudian di sini juga pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memasukkan pensinyalan 8021 key dan pensinyalan dinamik trunking protokol atau DTP berpemilik Cisco ke trunk dengan saklar penghubung. Kemudian jika berhasil, switch membuat link trunk dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sekarang aktor ancaman dapat mengakses semua VLAN di saklar. Kemudian pelaku ancaman mengirim dan menerima lalu lintas VLAN apapun secara efektif berpindah antar VLAN. Kemudian kita masuk ke serangan penandaan ganda VLAN. Nah, jika di sini pada step 1, langsung aja kita ke step 1, yaitu pelaku ancaman mengirimkan penanda ganda bingkai 802.1 key ke saklar. Okay. Kemudian frame tersebut tiba di switch pertama yang melihat tag 802.1 key port byte pertama. Kemudian switch melihat bahwa frame ditujukan oleh VLAN asli. Saklar meneruskan paket keluar semua port VLAN asli setelah menghapus tag VLAN. Kemudian pada langkah ketiga, bingkai tiba di saklar kedua. Kemudian yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN asli, saklar kedua mengirimkan bingkai ke target atau membanjirinya, tergantung pada apakah ada entry table dalam alamat MAC yang ada untuk target. Kemudian kita masuk ke
DHCP atau pesan DHCP, di mana server secara dinamis nanti akan memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway, default, server DNS, dan lainnya kepada klien. Kemudian tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan sesuai dengan gambar. Kemudian kita masuk ke serangan DHCP. Di sini terdapat dua jenis serangan, yaitu kelaparan DHCP dan DHCP spoofing atau spoofing DHCP. DHCP suspicion atau serangan DHCP suspicion. Ini serangan DHCP spoofing. Serangan ARP. Oke. Untuk serangan ARP sendiri, nanti host menyiarkan permintaan ARP untuk membutuhkan alamat MAC dari sebuah host dengan alamat IP tujuan. Kemudian semua host nanti di subnet menerima dan memproses permintaan ARP. Kemudian tuan rumah dengan alamat IP yang cocok dalam permintaan ARP mengirimkan balasan. Di sini juga kalian dapat mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta yang disebut dengan ARP serampangan. ARP serampangan, kemudian host lain akan di subnet menyimpan alamat MAC dan alamat IP yang terdapat dalam ARP serampangan di tabel. Di sini terdapat banyak alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP man in the middle. Kemudian IP 6 menggunakan IEC-PMP6 Neckboard Discover protokol untuk resolusi alamat layer 2. Kemudian IP 6 menyertakan strategi untuk mengurangi spoofing Neckboard at first time. Mirip dengan cara IP6 mencegah balasan ARP palsu. Kalian dapat lihat ya. Kemudian atasi serangan spoofing. Di sini bisa terjadi pemasukan alamat IP, kemudian serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka dengan alamat agar sesuai dengan MAC lain yang diketahui oleh host dari target tersebut. Kemudian saklar menimpa entry table MAC saat ini dan memberikan alamat MAC ke port baru. Kemudian secara tidak sengaja menuliskan frame ditujukan untuk host ke target host penyerang. Kemudian di sini juga tidak ada mekanisme keamanan pada layer 2 yang memungkinkan sebuah suite untuk memverifikasi sum alamat MAC yang membuat sangat rentan terhadap spoofing. Kemudian yang terakhir ini, spoofing alamat IP dan MAC dapat dikurangi dengan mengimplementasikan penjaga sumber IP atau IPSG. Kemudian serangan STP, di mana sini penyerang jaringan dapat memanipulasi Spanning Tree Protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root, bridge, dan mengubah topologi jaringan.
Pengintaian CDP atau Cisco Discovery Protocol, di mana sini adalah protokol pertemuan tautan layer 2 berpemilik, kemudian diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Administrasi jaringan menggunakan DHCDP untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat jaringan. Informasi DHCDP dikirimkan melalui port yang aktifkan dalam siaran berkala, kemudian tidak terenskripsi, kemudian tidak terautentikasi. Kemudian informasi CDP mencakup alamat perangkat, versi perangkat lunak iOS, kemudian platform, kemampuan, dan pilihan yang asli. Kemudian perangkat menerima pesan CDP, kemudian memperbarui basis data CDP-nya. Dapat terlihat. Kemudian kita masuk ke latihan modul dan quiz. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Di sini kita mempelajari bahwa endpoint sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email ataupun jelajah web seperti DDoS, pelanggaran tanggal, dan malware. Kemudian titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional. Kemudian seperti antivirus atau anti malware, kemudian firewall berbasis host, kemudian perangkat lunak berbasis host, dan alat apa ini? Oh bukan, dan sistem pencegahan intrusi berbasis host. Kemudian kita lihat di sini triple A mengontrol siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan atau autentikasi, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana atau otorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau akuntansi. Kemudian standar IEEE 802.1x adalah control access berbasis port dan protokol autentikasi yang membatasi work session tanpa izin untuk terhubung ke LAN melalui port suite yang dapat diakses publik. Oke, kita baca yang terakhir ini. Model quiz one security concept. What two protocols are supported on Cisco device port communication? Apa dua perangkat protokol untuk mendukung perangkat Cisco pada triple A untuk communication, yaitu ada TACS plus, kemudian radius, kemudian which service is enabled on a Cisco router by default that can report significant information about the router and potential make it more vulnerable to attack. Jawabannya CDP, kemudian when security is concerned, jawabannya layer 2, kemudian which layer 2 attack will result in a switch flooding incoming frames to all ports, jawabannya MAC address overflow, kemudian what is application with triple A preferred over a local database method, jawabannya adalah yang A, kemudian in a server-based triple A implementation, which protocol will allow the router to successfully communicate with the triple A server? Jawabannya radius. Kemudian which Cisco solution help prevent MAC and IP address swapping attacks? Jawabannya IP shortcut.
war. Kemudian, what is the purpose of AAA accounting? Jawabannya, to collect and report application usage. Kemudian, which layer 2 attack will result in legitimate user not getting valid IP address? Jawabannya DHCP starvation. Kemudian, yang ke-10, which 3 Cisco products focus on endpoint security solution? Pilih 3. Di sini yang pertama ada NAC appliance, kemudian ada web security appliance, kemudian ada email security appliance. Yang ke-11, benar atau salah bahwa 802.1x merupakan standar. The client attempting to access the network is referred to as the supplicant. Oke, tadi kita sudah lihat sendiri akan merupakan 802 ini adalah standar. Ya, jawabannya berarti true atau benar. Kemudian, what is involved in an IP address spoofing attack? Jawabannya, a legitimate network IP address is hijacked by rogue mode nodes. Kemudian yang ke-13, what 3 service as provided by the AAA framework? Pilih 3. Di mana sini ada authorization, accounting, kemudian authentication. Because of implemented security controls, user can only access a server with FTP, which AAA component account this. Ya, jawabannya authorization. Kemudian yang terakhir, what mitigation plan in best for preventing a DOS attack that is creating a MAC address table overflow? Jawabannya enable port security. Oke, kita cek. Oke, good job, berarti sudah benar. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi pada chapter 10. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.